Oke, baik. Berikutnya kita lihat yang tadi, yang juara-juara tadi itu gimana ceritanya itu? Kalau kita keluar lagi dari itu gimana dicerita? Juara-juara tadi itu di tingkat daerah. Mulai itu sejak SD kah juara-juara itu diikuti sejak dulu SMP Sejak atau gimana? sejak madrasah. Saya sadarnya nyanyi pun sadarnya setelah saya tamat SMA tahunya malah. Madrasah tadi. Kalau puisi sejak kelas 1 SMA, kelas 1 madrasah aliyah itu. Tapi kalau nyanyi baru sadarnya itu bisa bernyanyi, baru tahu mengikuti musik itu justru setelah kuliah. Oh, setelah kuliah malah. Baru ikut lomba itu di kuliah. Tapi latihan dulu atau ikut apa namanya? Otodidak saja. Sama sekali semuanya otodidak. Hanya ngelihat, mencoba memahamin, kemudian didengarkan. Kalau ada lomba-lomba coba diikutin dulu. Rasanya bisa, ikutin teman latihan, saya dengerin, ambil bawa bolpen kemana-mana. Oh, ternyata di sini ini bagus ya, di sini. Saya punya energi sendiri untuk mencoba menilai, oh begini ya, harusnya begini ya. Nah, kemudian dicobain. Oke. Baik. Kemudian sebelum kita bicara tentang buku, tentang penelitian, kalau kita lihat sepintas Pak Hanif itu seperti lebih dekat, seperti tinggal keahlian manajemen pendidikan atau administrasi pendidikan tadi itu. Gimana sepintas lihat? Ya, orang seperti orang humas, kadang-kadang seperti penyiar gitu kan. Kan sering tampil di Universitas Negeri Padang juga seperti itu. Iya. Tapi karena bagian dari juga ya. Bagian dari itu juga ya. Iya, sebenarnya enggak juga. Kalau di kampus misalnya termasuk memberikan pelatihan di beberapa yayasan itu di bidang manajemen, termasuk kepemimpinan, dan terakhir memberikan di 2 yayasan terakhir untuk SMP dan SMA itu tentang problem solving. Nah, kita kan salah satu mata kuliah andalan di administrasi pendidikan itu adalah leadership. Tapi di apa tadi pelatihan banyak juga ya sebagai tenaga sumber untuk apa tadi ya, pelatihan public speaking ya? Iya. Lebih banyak memang arahnya ke komunikasi dan public speaking. Oke, tapi itu tetap bagian dari administrasi pendidikan. Saya pikir tadi sudah keluar dari manajemen pendidikan gitu. Banyak orang yang mikirnya gitu, tapi sebenarnya itu masih garis merahnya untuk administrasi pendidikan itu sangat kuat. Oke. Baik, kalau orang sepintas melihat bisa juga komunikasi ini ada mengatakan bagian juga dari ilmu komunikasi ya. Karena UNP dulu ada berpikir juga ingin membuat prodi ilmu komunikasi kan. Nah, tapi itu sebetulnya bagian dari itu juga ya, bisa juga bergabung. Kalau itu pun ada mungkin bisa juga bergabung ke situ ya untuk mengajar sebagian ya. Oke, sekarang kita ingin lihat ke dunia akademik kembali. Penelitian terakhir itu sebetulnya kemana? Saya lebih banyak memang ke manajemen humas dan persekolahan. Fokusnya dan termasuk supervisi kan untuk ke sekolah juga. Ya. Artinya harusnya itu yang jadi problem sebenarnya, harusnya sesuai dengan hasil penelitian terakhir di S3 kan saya orientasi perguruan tinggi. Tapi nggak tahu di perjalanan yang case terjadi itu lebih banyak memang untuk saat ini kalau kita ada di Sumbar atau di Padang ini, case problem terkait dengan apa yang kita lihat lebih banyak di sekolah. Ya. Makanya gimana caranya tetap orientasi sehingga di satu sisi tetap menyentuh perguruan tinggi, tetapi lebih banyak penelitian itu diarahkan ke sekolah. Berarti bagian peran kehumasan tadi itu ya? Salah satunya. Kalau tidak salah di sekolah itu kan ada wakil kepala sekolah bidang kehumasan ya. Iya. Tapi kan sepertinya wakil kepala sekolah ini seperti apa itu? Seperti tidak berjalan. Tidak berjalan, tidak eksis begitu. Iya. Sebenarnya tidak hanya sekedar itu. Kalau kita ikutin role-nya, perjalanannya kita tertinggal sebenarnya kalau untuk Indonesia. Lihat bidang besarnya itu humas itu kan di public relation. Ya. Dan itu sudah kalau untuk negara-negara besar, negara-negara maju, public relation itu atau public relation officer itu berada di satu level di bawah pimpinan tertinggi. Nah, kalau di Indonesia perkembangannya kan berdasarkan jajahan kita di Belanda. Belanda itu memang yang dikenal humas. Humas itu konteksnya bagian dari public relation
Cuman kalau untuk Indonesia lebih banyak ngambilnya ke humas itu, sehingga bagiannya itu adalah divisi. Harusnya dia adalah jantungnya lembaga. Kalau public relation menjadi jantungnya lembaga atau perusahaan. Nah, tapi buat Indonesia kita ada di satu divisi dan di dalamnya lagi. Makanya humas itu seperti memang agak bingung kerjanya kemana. Sehingga lebih banyak kalau beberapa penelitian data yang saya peroleh itu adalah lebih banyak kalau humas itu kalau ada kegiatan foto, seperti itu saja, tulis berita atau kirim ke, loh kok ke situ, tidak hanya sekedar publikasi, sebenarnya banyak pekerjaan. Dan itu jantungnya lembaga itu ada di public relation sebenarnya. Karena hebatnya di dunia luar itu di situ kan, depannya tadi itu ya. Betul. Para humas. Kalau di perusahaan-perusahaan sebetulnya kan sudah. Sudah. Cuma di dunia pendidikan itu tidak tampak. Itu yang belum. Oke. Baik, itu memang seberapa pentingnya kalau di dunia pendidikan, di sekolah, di perguruan tinggi, peran public relation tadi itu? Besar Pak, karena gini, tugas utama dari public relation atau manajemen humas itu adalah jantung atau tempatnya mengumpulkan data-data terkait dengan lembaga kita. Misalnya UNP ada satu lembaga yang memblacklist kita. Kenapa anak-anak didik kita kok tidak diterima di perusahaan itu misalnya lulusan kita, atau menganggap lulusan UNP nih kualitasnya rendah. Nah itu kerjanya humas, itu kerjanya PR untuk mencari data-data akurat di lapangan. Kenapa? Ada isu itu yang berkembang, apa yang terjadi? Dan kenapa perusahaan itu memblacklist? Mereka harusnya jalin kerjasama itu membuka itu, kemudian data diambil, kalau memang ada sesuatu itu dibawa ke lembaga untuk diperbincangkan dengan para pengambil kebijakan, memperbaiki itu. Untuk memperbaiki itu. Nah, baru itu kemudian dipublish bahwa kita tidak seburuk itu. Ini buktinya. Baik, berarti itulah pentingnya tadi ya, dunia kehumasan tadi itu ya. Jadi kalau enggak orang melihat sepintas hanya seperti menulis berita atau mengundang wartawan gitu, memoto gitu saja ya. Kan kasihan sebenarnya kalau itu. Padahal kadang-kadang ada beberapa lembaga yang sudah mulai serius mengelola kehumasannya. Tapi karena gaweannya yang terlihat di lapangan masih seperti itu, seakan-akan underestimate gitu. Nah, itu yang harus diluruskan dalam dunia kehumasan sebenarnya. Berarti membranding suatu lembaga, menyampaikannya kepada masyarakat, menjembatani itu. Citra lembaga itu ada di tangan humas. Iya. Pembentukan, memperbaiki, kemudian mengembangkan citra lembaga itu ada di tangan humas. Kalau di SMA atau di sekolah itu masih penting seperti itu? Penting sekali. Paling tidak gini, apa yang orang tidak tahu tentang produknya kita, misal kehebatan siswa, tentang kehebatan sarana yang kita punya. Kenapa kadang-kadang gini, karena orang tidak tahu, makanya orang tidak mau sekolah di situ. Atau ada ultimasi yang berkembang di masyarakat, katanya guru nggak ini ya, atau begini-begini. Itu humas yang punya gawean untuk meluruskan itu. Sehingga harusnya kalau kinerjanya bagus, citra lembaga jadi baik, pasti anak didiknya banyak. Apalagi sekarang dengan dunia digital ya, membranding lembaga itu sebuah sekolah dengan orang sudah menggunakan itu sekarang. Dan itu kesempatan besar sebenarnya. Nah, proses branding itu yang sulit. Nah, itu salah satu branding itu adalah salah satu kerjanya humas, baru salah satu dari sekian banyak kerjanya. Oke. Kemudian kan ada kepala sekolah tadi, wakil kepala sekolah bidang humas. Itu jangan-jangan diangkat tidak yang punya ilmunya atau bisa di guru apa dari data penelitian kami untuk SMP kebetulan yang kita teliti itu salah satu kendalanya, bahwa beberapa, tidak semuanya memang, tapi beberapa yang diangkat itu tidak berdasarkan skill bidang yang akan diangkat. Sebenarnya tidak hanya humas, bidang kurikulum juga gitu, bidang ini juga begitu. Artinya lebih banyak pertimbangannya yang lain, bukan karena skillnya. Jadi tidak sesuai dengan kalian seperti itu ya. Berarti penelitian terakhir tentang itu ya. Jadi dominan ke situ ya, salah itu ya. Oke. Kemudian berikutnya, kalau mengenai buku gimana? Arahnya ke situ juga? Sekarang ke perguruan tinggi, salah satu buku yang lagi proses. Mudah-mudahan akan 2021 awal ini terbit. Dengan dana UNP. Iya. Dengan UNP. Dana sendiri repot banget. Itu bukunya apa? Buku tentang apa? Tentang manajemen atau pengelolaan perguruan tinggi. Perguruan tinggi malah. Masih, artinya saya tarik lagi apa yang saya bagian dari disertasi dulu.
yang sudah pernah diteliti di disertasi dulu. Ini apalagi manajemen perguruan tinggi pula itu ya. Itu kira-kira berbicara tentang apa? Memang perlu manajemen pendidikan tinggi itu? Tepatnya tentang accountability in higher education. Jadi pertanggungjawaban perguruan tinggi terhadap stakeholdernya. Ya, stakeholder yang terbesar itu sebenarnya kan masyarakat dan dunia kerja, termasuk mahasiswa. Nah, jadi dari penelitian itu yang saya lakukan ada 8 bidang yang mesti dipertanggungjawabkan oleh sebuah lembaga perguruan tinggi terhadap para stakeholdersnya itu. Sehingga efek terakhir itu adalah mampu menghasilkan lulusan-lulusan terbaik yang memang digunakan, yang bisa dimanfaatkan langsung oleh dunia kerja. Sehingga apa? Orang tua yang berpikir menguliakan anaknya di perguruan tinggi itu nggak nyesal, tepat bahwa tujuan akhirnya ketika mereka lulus mereka akan terpakai. Dan dunia kerja juga begitu, ketika misalnya UNP gitu ya, asal dapat lulusan UNP mereka punya jaminan ini qualified gitu. Tapi itu banyak menjadi perbincangan orang juga ya. Apakah di dalam Undang-Undang Dasar itu kan tidak hanya sekedar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kan lebih praktis gitu ya, lebih praktis. Nanti orang-orang ilmu sosial atau tempat prodi-prodi tertentu, kalau praktis tujuan akhir itu seperti mencerdaskan kehidupan bangsa itu tidak terlalu penting artinya. Betul. Itu apa ya? Kayaknya filosofinya terlalu tinggi, tapi dalam konteks prakteknya buat orang kita. Kalau sekarang enggak ya, harus bekerja. Kalau masuk prodi itu, akhirnya harus bekerja. Betul. Jadi ada positifnya sebenarnya dengan konsep Merdeka Belajar sekarang. Konsepnya yang saya tangkap positif itu adalah bahwa sebenarnya anak-anak atau mahasiswa diberi kesempatan untuk melihat, karena kadang-kadang ketika milih prodi ini misalnya belum tentu juga itu jadi nuraninya dia, sehingga jadi pembanding buat dia ketika mengambil mata kuliah tertentu di perguruan tinggi lain atau di prodi lain, atau justru magang di tempat-tempat yang sebenarnya itu bisa memicu sesuatu yang tersimpan, bisa memotivasi dan mendorong dia gitu ya. Cuman sekarang persoalannya lembaga khususnya prodi gimana mengelola itu aja jadi problem sebenarnya, gimana mengelola itu supaya anak-anak ini punya role yang jelas. Nah itu aja masalahnya, tapi kalau idenya buat saya sih menarik dan memang bagus sebenarnya. Oke. Kemudian bagaimana tentang obsesi Pak Hanif tentang obsesi ini? Ya. bukan tentang obsesi. Kirain obsesi ini nih. Tentang obsesinya tentang tadi manajemen pendidikan di Indonesia ini atau di sekolah-sekolah ini seperti apa? Kadang-kadang memang tidak punya keberanian untuk bermimpi terlalu tinggi. Tapi saya cuman mengasumsikan gini, kalau lagi mengajar 2 mata kuliah terutama public relation, manajemen humas, termasuk komunikasi itu, saya selalu mengorientasikan ke mahasiswa. Ini loh masalah-masalah real sekarang yang terjadi di lapangan. Kenapa? Karena mereka nanti akan jadi ujung tombaknya di sekolah nanti. Dan itu PR mereka. Karena kadang-kadang ketika di penelitian misalnya Pak, ketika itu dibawa kita obrolin, orang kita lebih banyak defensif. Mereka tidak mau menerima sesuatu yang kadang-kadang sesuatu yang baru yang akan merubah tingkat kenyamanan mereka gitu. Ya udahlah, berarti 1 coba, 2 coba, ternyata kebanyakan begitu. Ya orientasi saya hanya kepada mahasiswa lebih banyak. Tapi kalau mimpi sebenarnya banyak. Mimpi salah satunya mendirikan sekolah yang memang jadi potret. Itu pasti mimpi lah. Oke. Kalau di dunia broadcasting masih ada juga sekarang? Enggak? Atau sambilan masih ada aja di radio-radio? Enggak juga? Sekarang agak sulit sekarang karena jadi sekretaris jurusan memang tuntutan jam kerja kan kita ada. Tapi sekarang dalam proses ini melihat kesempatan karena ada beberapa radio yang minta program. Program. Jadi memungkinkan tidak, itu yang dalam proses pertimbangan supaya karena kalau program itu memang harus rutin ya. Terjadwal mingguan biasanya. Mingguan biasanya. Nah ini memintanya akhirnya Sabtu atau Minggu, tapi di kampus pun Sabtu Minggu kan sekarang kepake. Itu pakai juga. Nah itu yang belum deal. Saya hanya bagaimana supaya kan nggak enak nantinya kita punya kewajiban yang kualinya kita nih ada di sini nih. Kalau diterima sini apa kata dunia nanti, tapi kalau cocok why not?
Tapi kalau sekarang ini di perguruan tinggi sangat perlu itu, masalah dosen kan, itu kan dosen yang dipakai di tempat perguruan di lapangan itu, di daerah itu, atau di lembaga luar itu. Iya, kalau dosen iya Pak. Kalau jadi sekretarisnya ini yang kacaunya. Itu ya. Gimana caranya? Kalau ada urusan nanti dosen pada heboh sama sekretarisnya mana. Karena kalau kebetulan yang sekarang lagi mempersiapkan itu satu radio yang tempatnya cukup jauh di Semen Padang. Semen Padang otomatis akan habis waktu setengah hari lah untuk ke situ dan pulang program 1 jam. Tetap saja akan butuh waktu cukup panjang. Padahal itu dalam IKU di universitas itu perlu dosen yang dipakai di tempat lain gitu kan. Oke, seperti saya kan dipakai di tempat lain. Itu menjadi catatan. Asal ada buktinya minimal katanya 6 bulan. Terakhir saya waktu sebelum kuliah 2011 itu 6 bulan rutin jadi narasumber tetap. Ya, kalau itu kan itu diperlukan itu di IKU sekarang ini. Karena dosen-dosen yang bekerja di tempat lain dipakai di tempat lain itu sangat penting sekarang. Kalau dulu kan seperti dilarang atau tidak boleh, pada sekarang harus ada. Semakin banyak dosen yang dipakai di tempat lain, semakin bagus universitas. Berarti kan terpakai kan gitu. Ya, itu terpakai dosennya. Oke, mudah-mudahan lah nanti juga bisa menyempatkan diri, karena itu akan membantu. Gimana jurnalisnya mau diangkat lagi? Oke, baik, terima kasih ya Pak Nid. Nah, terakhir ini bagaimana cita-cita ke depan untuk guru besarnya? Tentu Insya Allah Pak, ya Allah ya Rob, ya Rob. Pasti itu menjadi pikiran paling besar sekarang, bagaimana mempersiapkan itu. Tapi saya tidak berani ngeyel. Yang penting saya ngalir aja, berusaha pokok tiap tahun punya penelitian, punya ini, bagaimana tetap bisa publish arahnya ke Scopus. Kan itu jadi persyaratan. Ya udah, yang penting persiapin aja. Kapan waktunya, kapan ininya, ya silakan. Oke, baik, mudah-mudahan amin. Pokoknya Bapak salah satu ide saya yang harus ditiru. Oke, terima kasih ya Pak Nib, sudah hadir di studio program Obsesi Seru dengan moto dari Padang untuk Indonesia. Pemirsa, demikian saja perbincangan kita dengan Dr. Hanif Al-Qadri, MPD, dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.